Saudara 24 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pemulihan korban kini jadi fokus utama, tak hanya fisik tapi juga pemulihan psikologis korban. Hampir sepekan berlalu dari insiden ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan belajar masih dilakukan secara daring menunggu kesiapan para siswa untuk kembali ke sekolah. Sementara itu, 24 siswa SMAN 72 Jakarta yang jadi korban ledakan masih berjuang sembuh dari luka bakar dan gangguan pendengaran. Korban dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi. Beberapa korban bahkan mengalami kerusakan membran telinga hingga harus dioperasi. Jadi yang dirawat sekarang itu masih ada 11 yang 6 orang yang dalam proses perawatan dengan kebocoran gelang telinga. Yang sisanya itu kita siapkan untuk hiperbarik dan dilanjutkan dengan rawat jalan. Ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga, itu masuk ke hiperbarik untuk mendapatkan terapi oksigen bertekanan tinggi. Kementerian PPPA turut terlibat dalam pemulihan anak-anak yang menjadi korban ledakan di SMAN 72. Sejumlah psikolog akan dilibatkan untuk pemulihan psikologis korban dan orang tua serta pengajar di SMAN 72. Karena yang dilakukan pendampingan ini bukan hanya sekarang yang sedang sakit, guru, orang tua, dan juga siswa lain yang ada di sekolah itu menurut saya sangat penting dilakukan pendampingan. Pendampingan psikologis ini yang utama bagi kami dan besok kita akan berkoordinasi lebih lanjut. Baiknya apa yang kita lakukan untuk anak-anak, ya, untuk keluarga dan juga untuk guru-guru. Kasus ledakan di SMAN 72 menjadi alarm pentingnya menciptakan ruang aman di sekolah sebagai rumah kedua bagi anak. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menyebut pihak sekolah harus peka mendeteksi perilaku siswa dan menyalakan deteksi dini kesehatan mental. Berkala atau terjadwal ya dilakukan penyuluhan dan lain-lain itu. Yang kedua juga mendeteksi tetap ya, yang tetap harus ada pendeteksian dini ya terhadap anak-anak atau remaja yang terindikasi tanda kutip gitu ada perilaku-perilaku yang mencurigakan ini ada mengenai persoalan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya kira lebih bisa diantisipasi lebih baik ya. Jadi ada kanal ya, ada kanal-kanal yang bisa disalurkan, termasuk juga guru BP dan juga sebetulnya bukan hanya peran guru BP ya, wali kelas, guru-guru bidang studi juga harus bisa melihat gejala-gejala misalnya anak-anak yang tadi ya, yang lain daripada yang lain gitu. Pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pemulihan korban jadi fokus utama. Pemerintah memastikan akan terus memberikan pendampingan kepada korban, tak hanya pengobatan luka fisik, tapi juga trauma healing. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan memberikan tanggapannya soal peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Veronica mengatakan proses hukum harus tetap tegas, tetapi kepentingan bagi anak tak boleh ditinggalkan. Saat ini anak sangat rentan dengan konten kekerasan di media sosial. Selalu mengawal agar seluruh proses terhadap anak berhadapan dengan hukum, berjalan ramah anak dan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah ini memang masih dalam penyidikan, kepolisian, jadi kita tidak tahu anak ini sebenarnya bermasalah apa dan diduga kesepian dan mungkin tidak adanya komunikasi dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Saudara, sejumlah siswa SMA Negeri 72 Jakarta yang jadi korban ledakan masih berjuang sembuh dari luka bakar dan gangguan pendengaran di rumah sakit. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Zevanya Sitomeyang dan juru kamera Yanuar Ruslim langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat malam Zevanya, bagaimana proses pemulihan para korban ledakan yang hingga kini masih dirawat?
Ya, Valen, selamat malam. Tadi kami juga baru mengonfirmasi lagi ke Humas Rumah Sakit Islam Cempaka Putih bahwa pemulihan masih terus dilakukan di rumah sakit dan sejauh ini masih sama jumlah korbannya, yakni ada sebanyak 13 korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, di mana satu diantaranya ini masih menjalani perawatan secara intensif di ICU begitu. Nah, rata-rata memang korban ini ada yang mengalami luka bakar, ada juga mayoritas ini mengalami gangguan pendengaran atau kerusakan di gendang telinga begitu ya. Nah, sehingga memang ada beberapa korban yang mengalami kerusakan di gendang telinga ini harus menjalani operasi, dan juga ada juga korban yang mengalami tuli mendadak. Nah, sehingga untuk korban yang tuli mendadak ini akan menjalani terapi hiperbarik, di mana terapi hiperbarik ini adalah tindakan medis yang memberikan oksigen murni kepada para pasien di dalam ruangan bertekanan tinggi. Tujuannya adalah tentu ini untuk mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak, kemudian juga meningkatkan suplai oksigen ke seluruh sel tubuh, dan juga membantu memperbaiki fungsi pendengaran pasien yang mengalami trauma gendang telinga. Memang kalau kita lihat kemarin pada saat konferensi pers di Polda Metro Jaya dari Dansat Brimob menyebut banyaknya korban yang mengalami gangguan pendengaran atau gendang telinga yang rusak begitu, ini akibat dari ledakan overpressure, sehingga ini berdampak langsung ke bagian telinga para korban. Dan tentu terapi semacam hiperbarik ini sangat dibutuhkan sekali, mengingat usia siswa-siswi SMA 72 ini masih muda begitu ya. Tentu ini masih banyak organ tubuh mereka tentu yang diperlukan untuk masa depan mereka di jenjang berikutnya. Sementara dari pihak rumah sakit sendiri ini juga optimis dengan tindakan medis yang diberikan secara intensif kepada para korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini salah satunya, ini akan bisa cepat berproses dengan baik mengingat usia mereka juga yang masih muda, sehingga perawatan ini terus dilakukan dengan intensif dan dengan teratur begitu ya kepada para korban agar bisa cepat pulih dan bisa kembali melakukan aktivitas belajar di sekolah. Valen. Oke, singkat saja Zevanya, bagaimana dengan pendampingan psikologis para korban yang tak cuma luka saja tapi juga siswa dan guru SMA Negeri 72? Ya, kalau kemarin kita juga melihat dari KPAI sendiri menekankan bahwa selain pemulihan fisik, pendampingan psikologis ini tentu juga akan diberikan tidak hanya kepada para korban tapi seluruh warga di SMA 72 Jakarta. Terkhusus guru-guru juga siswa-siswi di sana. Nah, sementara itu dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta ini juga sudah menyiapkan tim psikolognya, di mana ada beberapa metode seperti misalnya metode pendekatan one by one dengan siswa-siswi ataupun guru. Kemudian ada juga visit home apabila dari warga sekolah ini meminta tim psikolognya untuk datang langsung ke rumah begitu untuk memberikan pendampingan psikologis. Selain itu, mobil layanan konseling ini juga disediakan di area sekolah untuk memberikan pendampingan psikologis tadi kepada warga di SMA Negeri 72 Jakarta. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang yang sudah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terima kasih.